Horas Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. ketemu lagi di Medan Punya Cerita. Ngomong-ngomong kedai kopi anak Medan. Tapi kali ini kita mendapat tamu yang istimewa, yang dirindukan selama ini. Beberapa kali kita tayang, MPC ini selalu saja kalau kita bicara Kota Medan, banyak orang menanyakan bagaimana caranya mengundang Pak Abdillah itu. Alhamdulillah ternyata sekarang bisa kita bersama dengan Pak Abdillah, mantan wali kota Medan yang cukup banyak buktinya. Salah satu yang diingat orang di Medan itu adalah ring road. Kita bisa bayangkan kalau nggak ring road dibuat Pak Abdillah pada waktu itu, apa jadinya kota Medan ini ketika jalan menjadi macet total. Dari Binjai orang harus melalui kota Medan, tapi sekarang bisa melalui ring road. Begitu juga dari Brastagi dan seterusnya. Dan itu salah satu manfaatnya, tapi begitu juga banyak yang lain sebetulnya yang dibuat oleh Abdillah, yang dikenang oleh masyarakat Medan, sehingga masyarakat Jakarta pun merindukan Pak Abdillah, menanya kepada Pak Idrus bagaimana caranya mengundang Pak Abdillah. Sekarang sudah ada di depan kita. Silakan siapa yang mau bertanya kepada Pak Abdillah, dan Pak Abdillah mengungkapkan apa yang bisa diungkapkan tentang kota Medan yang sekarang. Silakan. Beliau ini menjabat jabatan wali kota Medan ya, Bung Abdillah ya. Itu dari periode tahun berapa sampai tahun berapa tuh sebenarnya? 2010 Bang. Itu 2000 sampai 2010 ya. Itu umur berapa lah jadi wali kota itu? Umur 40 Bang. Oh, masih masuk wali kota muda lah itu ya. Sudah tua juga lah. Pada saat Nabi 40 Muhammad masih diangkat jadi Rasul. Ya pas di usia kapan 40. Iya. Jadi waktu itu semangat masih tinggi ya sebagai orang muda untuk jadi wali kota tuh ya. Bukan pada saat itu, sampai sekarang pun semangatnya tinggi. Oh, iya. Sama. Jadi gini Masih Bang wali Abdillah, kota. waktu saya masuk ke Medan 2002 itu wali kotanya sudah Bang Abdillah. Ada satu yang bagi saya terus terang, karena kita kan udah keliling-keliling juga ya dari Jakarta segala macam. Bagi saya sebuah apresiasi itu terhadap Bang Abdillah. Medan itu pada saat itu terang benderang, ya terang benderang, di mana itu kesan saya, di mana pohon-pohon kayu semua berlampu lah pada saat itu. Nah, tapi bukan melihat dari konteks keindahan saja, sebenarnya ada dari aspek lain. Dengan lampu terang benderang kota Medan, masalah kejahatan bisa ditekan. Artinya kan tidak banyak sudut-sudut yang gelap dan lain sebagainya. Ini yang menarik pada saat itu. Dan setelah, kebetulan ini background-nya juga mirip-mirip lah. Alhamdulillah saya juga background marketing ya. Saya lihat pembangunan kota Medan pada saat itu juga lebih banyak melibatkan para pihak swasta. Sehingga banyak monumen-monumen yang dibangun di sana ada kerjasama untuk media promosi dan lain sebagainya. Nah, mungkin perlu juga lah sedikit gambaran itu ya, yang kita mau tahu bagaimana sebenarnya bisa meng-create itu, sehingga pada saat itu kota Medan itu adalah kota yang dikenal dengan kota yang bersih, terang benderang, ya, indah gitu ya. Nah, itu mungkin itu kesan saya pada saat itu. Pokoknya Medan waktu itu masa emas lah di zaman Abdillah. Ya, gimana Bang Abdillah? Bisa kasih gambaran sedikit nggak sih? Izin saya Bang, Ah. sebenarnya intinya satu, bahwa kita ini kan untuk kota Medan itu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jadi kalaupun lah misalnya, kalau ya, ini andai kata, kalaupun katanya ada perubahan pada saat itu di kota Medan, itu bukan karena Abdillah, tapi karena masyarakatnya dengan Pemko, dengan pemerintah kota saat itu, saling bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk membangun kota ini. Itu satu. Yang kedua, masalah penerangan. Penerangan itu kan multiplier efeknya banyak ya Bang ya. Iya. Satu, pertama kejahatan. Kejahatan itu kan ada dua ya. Satu, ada kesempatan. Untuk kesempatan itu, ada peluang, ada kesempatan, nah maka disitulah yang orang-orang yang ingin berbuat jahat, melakukan kejahatan pada saat yang gelap. Secara psikologisnya, kalau di tempat gelap kita yang takut. Tapi kalau di tempat terang, yang mau berbuat jahat itu yang takut. Yang takut, nah, iya. Satu. Ya. Yang seterusnya, itu masalah lampu. Yang kedua tadi masalah yang saya maksud ini yang kedua, waktu itu saya melihat perekonomian kita stagnan dia pada
pukul 5 sore orang sudah tidak berbisnis, tidak berdagang lagi, dan putaran uang stuck di jam 5 sore, maksimum jam 6. Kita ini kan kota ya Bang ya, kota ini kan nggak punya sumber daya alam, yang ada ya sumber daya yang seadanya. Jadi kita mencari apa yang bisa memasukkan, yang mendapatkan uang untuk PAD, yang PAD, semua ya. arahnya untuk membangun kota ini. Maka di Medan ini terkenal dengan kulinernya ya Bang, kuliner. Ya, ya. Di kuliner ini hanya ada dua kuliner Medan ini. Enak, sama enak sekali. Enak. Iya. Maka potensi itulah yang kita manfaatkan dari segi penerangan, dari segi apa keindahan itu. Dan satu hal, kalau lampu-lampu hias dan lain-lain itu partisipasi pihak ketiga, tidak menggunakan APBD. Saya tidak mau menggunakan APBD untuk yang tidak manfaat betul kepada masyarakat. Seperti pembuatan jalan, pembuatan lain-lain lah yang untuk kepentingan masyarakat. Ternyata setelah kita bikin seperti Kesawan Square, kita buat Merdeka Walk dan lain-lain, kita galakkan kuliner malam itu, PAD kita bertambahnya sangat tinggi. Dan masyarakat pun pada saat itu tidak ada yang mengeluh gitu. Tidak ada yang mengeluh bahwa bahwa Medan ini seram atau apa, tidak. Malah mereka sepertinya punya gairah untuk beraktivitas di malam hari gitu kan. Jadi sehingga itu menghasilkan PAD kepada kita dan memberi kenyamanan dan liburan malam kepada masyarakat Medan. Dalam arti kata positif. Kalau masalah lingkar luar, itu yang perjuangannya betul-betul berat. Dan kita waktu itu, Pemko Medan bersama masyarakat Medan, itu bertekad bagaimana caranya bagaimana, nggak mau tahu, pokoknya harus jalan lingkar luar itu, ring road itu harus jadi. Maka dengan segala daya upaya bersama dengan masyarakat, dan saya betul-betul sama masyarakat Medan ini saya sangat kagum, bersimpatik. Sungguhnya masyarakat Kota Medan ini paling mudah diajak bekerja sama dan orangnya pun cukup ramah dan mengerti. Itu pengalaman saya menjabat wali kota. Cukup apa ya Jaya ya? Istilahnya Jaya apa Jaya? Ya, mudah mau maju gitu lah jelas. Ya, artinya untuk maju itu sangat mudah lah. Sangat mudah. Sangat respect mereka cukup tinggi. Ya. Dan saya sampai sekarang terkesan kalau yang siapa pemimpin Medan rangkul masyarakat. Rangkulnya nggak sulit. Namanya orang Medan sih. Orang Medan ini kan apa adanya. Bukan ada apanya dia. Apa adanya aja. Apa adanya. Jadi sampai sekarang itu, kalaupun ada waktu itu perubahan, bukan karena Abdillah, bukan karena hanya Pemko, tetapi itu adalah kerjasama dan sama-sama bekerja Medan dengan pemerintah kota. Bung Dila, Ya, Bang. Bung Dila ini kan waktu menjabat wali kota adalah menggantikan wali kota terdahulu. Habis Bung Dila kan ada wali kota yang penggantinya kan begitu seterusnya kan begitu. Ya, pola kerja seorang pejabat wali kota itu, apakah melakukan ide dia sepanjang dia menjadi pejabat, ataukah ada sistem yang tinggal kita jalani aja gimana? Yang itu pertama. Yang kedua, untuk memimpin kota nih, apakah lebih ideal seorang businessman atau politician gitu kan? Mana yang membuat kota itu bisa jadi lebih berkembang gitu? Saya pikir gini Bang, masalah bisnismen, politisi, ataupun itu birokrasi, sama aja. Ya. Yang penting satu, tekad untuk membangun. Tekad untuk bekerja keras untuk masyarakat. Dan perlu kita ingat bahwa yang kita terima sebagai wali kota itu, mungkin cara pendekatannya mungkin beda lah ya. Seorang birokrasi dengan seorang bisnis kan lebih lain pandangannya.
Itu faktor psikologis ya Bang ya, faktor Oke, psikologis. Faktor psikologis. ya. Cuman kalau tadi yang Abang tanya tadi, saya pikir keinginan bekerja keras lah. Maksudnya nggak Kita dibuat ini kan sistem gitu ya. Yang ada sistem ada. Kita ada. setiap apa namanya pemimpin yang baru pasti punya ide-ide dan apa namanya rencana-rencana dan tentunya bersistem kan Bang. Tidak ada yang tak bersistem. Artinya mengikuti apa dari apa penerus kita atau yang sebelum kita atau nanti orang yang akan datang itu akan mengikuti ini. Karena kan saya tengok kan berubah lagi dari nol lagi kan begitu. Ya. Kan Saya begini, ya Bang. Saya waktu Pak Bahtir Djapar jadi wali kota, ya kebijakan beliau itu kan saya terusin. Saya cuma terusin kebijakan Pak Bahtir Djapar yang belum dikerjakannya, dan saya nambah-nambah sedikit dan selalu berkoordinasi dengan beliau begitu. Yang menarik Bang Abdillah, kalau saya lihat tadi kesimpulannya memang salah satu itu kan bicara tim ya. Bicara bersama-sama tim. Jadi memang kalau kita lihat dari singkatan tim itu juga kan together everyone achieve more gitu ya. Jadi kalau bersama-sama kita bisa menghasilkan lebih gitu ya. Tapi menarik ya, satu hal juga dulu saya dengar ada juga yang melihat dari sisi yang agak miring gitu. Wah, ini selama Abdillah ini pemborosan ini penggunaan listrik ya kan. Semua pohon-pohon dipasangi lampu misalnya gitu kan. Nah, terus bagaimana menyikapi kalau ada yang tudingan-tudingan seperti itu? Tadi kan dikatakan itu ada sebenarnya bantuan dari partner lah, partner bisnis gitu ya. Yang artinya mereka juga kan mendapat keuntungan karena dari segi bisnis kalau ditata dengan baik itu menjadi bagus. Tapi kalau seandainya mendapatkan uang dengan misalnya katakan billboard, lama-lama Kota Medan menjadi hutan billboard, di mana-mana billboard tanpa tertata, sekian meter udah ada billboard dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana mengatur yang seperti itu Bang Abdillah? Baik Bang, saya masuk dulu yang terakhir, masalah billboard. Billboard itu memang pertama kali kan orang minat untuk memasang billboard itu kan di Kota Medan ini kan kurang. Dianggap ini kurang menarik untuk marketing gitu. Lantas saya kasih kelonggaran kepada para pengusaha. Dari situ kita mendapat PAD yang mungkin 3 sampai 4 kali lipat dari sektor reklamnya. Tetapi setelah begitu saya membuat peraturan bahwa daerah-daerah yang boleh ada 13 wilayah itu tidak boleh memasang billboard, itu dibikin dalam perda yang sekarang sudah dilaksanakan oleh Pak Eldin kemarin, bahwa sembarang tempat tak boleh lagi. Alhamdulillah saya bersyukur apa yang kita buat perda bersama waktu itu dengan masyarakat melalui DPR itu sekarang sudah berjalan. Dan waktu itu dari sekian kita punya PAD dari billboard dari mulai 6 miliar sampai waktu itu hampir 30. Belakangan saya turunkan habis, targetnya hanya 7 miliar. Saya turunkan kembali dengan tujuan saya tata kembali, saya tata ulang, baru kita bisa bernegosiasi. Kalau di tempat ini kamu harus bayar sekian, ke tempat ini harus sekian. Dan kita menata. Dan kita bikin 13 wilayah, itu tidak boleh ada billboard. Itu diperdakan. Nah, itu yang pertama. Lantas kalau yang lain, yang apa tadi Bang, yang Bang tanya? Lampu. Kan mereka ada juga yang suara miring, ngelihat lampu itu dipasang di mana-mana, apa itu bukan pemborosan energi ini selama dan subsidi ya. Iya Bang. Tapi maaf saya potong dulu. Dulu saya pernah dengar juga statement Abang ya mengatakan bahwa sekarang penggunaan lampu itu kalau setelah ini ulang malah lebih hebat ya. Itu dari mana caranya saya nggak ngerti. Jadi saya ini dapat banyak gelar ya Bang ya, titel ya. Walaupun saya nggak sekolah, saya dapat gelar Wagilam. Wali Kota Gila Lampu. Iya. Dan ada satu lagi Wagiman, Wali Kota Gila Taman. Yang satu Abdillah, asal melihat katanya lampu. Itulah apa istilah orang tua Abdillah itu dikonotasikan dengan Abdillah itu apa tetap ada ujungnya lampu. Bagi saya nggak masalah.
Horas Kota Medan.